Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan webinar sedikit ya mengenai ya mudah berkarya, easy to work ya by aku ya. Ini khususan gitu ya for grow up muslimah community. Masya Allah tabarakallah. Jadi di sini emang Basan sengaja gitu ya membuat ebook ini gitu ya buat teman-teman yang emang lagi cari solusi nih. Gimana caranya membuat ebook ya dari awal gitu ya, benar-benar dari nol. Nah, lanjut di sini ya buat teman-teman ya, kita berfokus kepada materi yang akan kita bahas ya. Di daftar isi ini ada sekitar 8 gitu ya. 8 pembahasan yang dimana pada halaman pertama kita harus menguatkan mindset kita terlebih dahulu ya. Di sini ada 12 mindset yang harus ya Anda miliki sebelum memulai berbisnis produk digital. Jadi buat teman-teman ya yang belum tahu apa itu produk digital, teman-teman bisa searching di Google ya, produk digital itu apa sih ya, karena di sini Mbak San mau menjelaskannya hanya sesingkat mungkin gitu ya, biar teman-teman itu nontonnya bisa sampai habis gitu ya. Jadi produk digital itu ya semacam ini ya, seperti yang sedang Anda tonton, yaitu produk digital itu terdiri dari video tutorial, template Canva gitu yang bisa diakses semua secara digital, yakni secara online ya. Kemudian ebook ya, buku online yang bisa diakses, yang bisa didownload secara online. Kemudian kursus ya, kursus-kursus online ya, seperti kursus bahasa Inggris, kursus digital marketing, kursus bahasa Arab, kursus ngaji gitu ya, dan segala macamnya. Semua keahlian Anda bisa di-online-kan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ke 12 mindset terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama yang akan kita bahas fokus pada nilai tambah gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman baca ya. Setelah teman-teman fokus pada nilai tambah, di sini ada berpikiran jangka panjang, teman-teman bisa baca tuh ya. Berani bereksperimen ya, belajar dari kegagalan, berfokus pada audiens ya. Kemudian menguasai pemasaran digital, konsistensi dan disiplin ya, terbuka terhadap umpan balik gitu ya. Lalu berinovasi dan terus beradaptasi. Lalu di sini ada mindset pertumbuhan. Kemudian memanajemen waktu dengan baik, investasi leher ke atas ya, lalu tetap tenang dalam memikirkan nasib masa depan. Jadi di sini insya Allah dengan mengetahui beberapa mindset berikut, diharapkan teman-teman nanti dapat lebih tenang dan memiliki keyakinan ya yang kuat bahwa masa depan hanya ada di tangan Allah. Dan dia selalu menginginkan yang terbaik untuk hambanya. Tugas kita ini hanya di ranah ikhtiar ya, bukan yang menentukan hasil. Kemudian lanjut ke menentukan target dan tujuan ya, ketika kita memutuskan untuk menjual produk digital ya, teman-teman di sini harus menentukan target terlebih dahulu ya, baik dari segmentasi pasarnya, usia, jenis kelamin, pekerjaan gitu ya. Contoh misalnya di Mbasan usianya Mbasan nargetin dari usia 25 sampai 45 ya. Nah, kemudian jenis kelaminnya yang Mbasan target itu wanita ya tentunya. Kemudian geografisnya, lokasinya itu seperti kota Jakarta atau kota Tangerang, Banten gitu ya. Nah, gaya hidupnya itu ya ibu rumah tangga yang emang punya uang, kemudian tapi ya masih ragu gitu ya, pengen berkembang gitu ya, tapi bingung ya nyari mentornya gitu ya. Kemudian kebiasaan belanja gitu ya. Kebiasaan belanja, dia biasanya belanja itu per bulan ya, selain daripada kebutuhannya. Nah, dia itu suka investasi leher ke atas, yakni dia suka mengupgradekan diri ya terhadap dirinya biar dia makin pintar. Itu sekitar belanjanya ya 200 sampai 500 ribu gitu budgetnya gitu ya. Kemudian persona pelanggan ya, di sini teman-teman bisa buat profil ya, buat profil persona yang memiliki segmen pasar utama Anda. Ini seperti Mbak San misalnya seorang muslimah, tapi Mbak San menargetkan kepada notabene emang benar-benar dia itu ibu rumah tangga ataupun wanita karir yang emang ingin memiliki penghasilan tambahan ya, walaupun dia sambil bekerja, dan dia juga seorang muslimah tentunya. Kemudian detailkan karakteristik mereka ya,
masalah yang dihadapinya, ya tentu masalah yang dihadapinya itu semua wanita muslimah yang Mbak San targetkan itu adalah orang-orang yang ingin memiliki penghasilan tambahan itu ya. Dan bagaimana produk Anda bisa menjadi solusi? Tentu saja e-book Basan ini semua bisa menjadi solusi ya, bisa menjadi cuan semuanya kalau teman-teman itu mengiklankan gitu ya e-booknya yang Basan sediakan ya di halaman link.id/sanilatifa. Nah, itu semua e-booknya bisa dijual kembali, apalagi video-video affiliate-nya itu semua peluang ya buat teman-teman yang ngerti produk digital, karena teman-teman bisa menghasilkan walaupun hanya dari HP gitu ya teman-teman ya. Jadi semua yang Basan sediakan di halaman Basan itu semua bisa dijual kembali gitu ya. Jadi teman-teman bisa modal sekali tapi bisa untung berkali-kali lipat ya. Kemudian analisis kompetitor. Misalnya nih, ketemu di Instagram namanya digital Maya Digital misalnya. Nah, itu kan kompetitor Anda gitu ya. Nah, teman-teman bisa analisis, oh kenapa kok dia followersnya lebih banyak dibanding saya. Dilihat nih sama Anda gitu ya reelsnya, oh ternyata dia begini postingnya gitu ya. Ya udah, kita tugasnya mengamati, kemudian menirunya, tapi jangan lupa memodifikasinya gitu ya. Kemudian teman-teman harus pintar menganalisa ya, menganalisis strategi mereka apa, kemudian kelebihan dan kelemahan mereka apa ya. Masukkan kelemahan mereka itu kita tambahkan gitu ya menjadi kelebihan kita gitu ya. Nah, kelebihan mereka itu kita bisa tiru gitu ya, juga bisa kita tiru juga sebagai kelebihan kita sendiri gitu ya. Jadi kita melengkapi kekurangan mereka lah, istilahnya seperti itu ya kalau kita sedang menganalisa kompetitor gitu ya. Kemudian uji pasar ya, lakukan survei gitu ya, wawancara gitu ya, atau tes beta untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan potensial ya. Contoh, Anda ini mau memulai jualan produk digital indie. Nah, Anda itu kan misalnya ada ada kontak WhatsApp gitu ya. Ya, dari yang sederhana dulu deh, di kontak WhatsApp deh. Anda coba nih tes gitu ya. Tes ya di story Anda. BTW kalian ada yang penasaran gak sih gitu ya, gimana caranya menghasilkan uang gitu ya, walaupun hanya dari HP aja tanpa modal jutaan rupiah gitu. Ada peluang nih gitu ya. Nah, itu kan uji ya, menguji pasar gitu ya. Dan kalau misalnya banyak yang jawab, mau tahu dong caranya, mau tahu. Nah, itu pasti mereka bakalan menyambut gitu ya story Anda gitu ya, dan insya Allah nanti Anda jadi tahu nih ya, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan potensial. Oh ternyata yang kayak gini gitu ya, yang disukai gitu ya oleh pasar Anda gitu ya. Pokoknya Anda tetap uji terus gitu ya, tiap bulannya, tiap tahunnya gitu ya. Jadi jangan bosan menganalisa, jangan bosan menguji gitu ya, menguji pasar. Kemudian di sini ada menentukan tujuan ya. Nah, tujuannya ini emang banyak ya, di sini teman-teman bisa baca ya. Ada tujuan jangka pendek ya, di sini teman-teman bisa baca ya. Kemudian tujuan jangka panjang ya, teman-teman bisa baca, bisa di pause aja. Nah, terus tujuan keuangan ya, jadi teman-teman gitu ya menetapkan berapa sih target Anda ketika sudah nyemplung gitu ya menjadi penjual produk digital gitu ya. Berapa ya target yang ingin Anda tentukan gitu ya, marginnya berapa, tujuan operasionalnya gitu ya, meningkatkan proses produksi karya-karya Anda selanjutnya, kemudian tujuan pemasarannya nih ya. Nah, Anda bisa baca sendiri ya. Enaknya sih kalau punya e-booknya sendiri ya. Jadi bisa diulang-ulang. Kemudian di sini langkah implementasinya ya. Dengan target dan tujuan yang jelas, Anda bisa merancang strategi penjualan yang lebih efektif dan terukur ya, serta memaksimalkan peluang sukses untuk produk digital Anda. Nah, di sini rencana aksinya ya seperti ini, teman-teman bisa baca. Kemudian diukur dan terus mengevaluasinya. Lakukan review terus secara berkala, karena di setiap harinya kita ini nggak ada yang sempurna ya teman-temannya. Kadang naik, kadang turun reels konten kita itu ya. Jadi benar-benar terus
di ini review ya teman-temannya secara berkala gitu ya, untuk menilai progres dan melakukan penyesuaian strategi kita ke depannya, seperti itu. Lanjut ke panduan membuat ebook karya sendiri di Canva ya hingga siap jual ya teman-teman. Di sini udah kita petakan gitu ya buat teman-teman ya. Jadi ini benar-benar udah yang sangat-sangat detail ya. Ya, lanjut ke langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Tentukan topik dan target pembaca ya. Jadi sebelum teman-teman membuat ebook ya, teman-teman itu menentukan dulu nih topiknya dan target pembacanya ini siapa gitu ya. Misalnya Anda ini pengen buat resep masakan gitu ya. Anda ini ahli dalam memasak gitu ya, dan memang sudah menguji gitu ya, sudah membuat masakan kemudian dikasih gitu ya ke orang, kemudian orang benar-benar memang mengapresiasi gitu ya atas masakan Anda. Oh, masakan kamu enak banget, ayo dijual. Nah, seperti itu. Nah, ketika Anda sudah berhasil menjual fisiknya dalam bentuk masakan, nah Anda tinggal dalam produk digital ini Anda tinggal menjualnya dalam bentuk ebook, yaitu dalam bentuk resep masakan. Itu seperti itu contoh dalam masakan ya teman-temannya. Kemudian buat outline-nya ya teman-teman. Yang namanya buat ebook itu harus bikin kerangkanya dulu ya, bab-babnya, daftar isinya itu penting dalam memulai dunia kepenulisan gitu ya. Jadi teman-teman ya bisa buat outline-nya dulu, susun kerangkanya ya dari awal sampai akhir ya, seperti daftar isi yang tadi ya, dan mau dibawa kemana nih arah pembaca gitu ya. Jadi biar ada tahap-tahapannya gitu ya. Jadi setelah ada kerangkanya ya, ada poin-poin yang dicatat gitu ya, itu setelah itu Anda bisa lebarkan lagi ya dari induk tulisan kemudian menjadi subjudul, akhirnya Anda bisa menghasilkan sebuah tulisan-tulisan gitu ya. Jadi seperti itu ya caranya membuat outline. Kemudian kumpulkan materinya. Setelah Anda sudah membuat daftar isinya, subjudul, kemudian judul-judul induknya gitu ya, terus Anda tinggal mengumpulkan materinya. Kumpulkan semua informasi, data gambar, dan referensi yang akan Anda gunakan gitu ya. Misalnya nih Anda pengen membuat resep masakan, Anda kumpulkan resep-resep masakan, buku-buku. Misalnya Anda beli nih kalau punya budget ya di Gramedia, Anda kumpulkan sekitar 5 buku aja gitu ya, resep-resep masakan Nusantara gitu ya yang ada di Indonesia. Anda beli itu di Gramet ya. Nah, setelahnya Anda tinggal baca buku tersebut, menjadikan referensi yang akan Anda gunakan gitu ya. Nah, nanti kemudian Anda ubah ya, Anda ubah resep tersebut sesuai dengan keahlian Anda gitu ya. Jadi masih tetap dengan ATM gitu ya, amati, tiru, kemudian modifikasi gitu ya. Pastikan materi yang Anda kumpulkan itu relevan ya dengan judul yang akan Anda angkat dan berkualitas. Kemudian langkah yang kedua, kita membuat akun Canva ya teman-teman. Ini sangat mudah banget ya menurut Mbak San ya. Teman-teman tinggal buka akun Canva ya, kemudian tinggal login gitu ya. Di situ teman-teman ya nanti tinggal udah masuk aja gitu ya di dalam aplikasi Canva-nya, dan kemudian tinggal membuat desainnya ya di dashboard Canva-nya ini kan ya. Teman-teman cari ebook di kotak pencarian, kemudian pilih template yang sesuai dengan gaya dan tema ebook Anda gitu ya, kemudian desain covernya, buat halaman sampul yang menarik gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan desain sampul mencerminkan isi ebook ya, yang menarik perhatian pembaca. Kemudian desain halamannya gitu ya, gunakan template halaman isi yang disediakan oleh Canva gitu ya, atau bisa buat dari awal juga, karena kan biasanya di Canva itu ada template-template ya teman-teman ya, tinggal dipakai aja, gampang ya. Kemudian tambahkan teks, gambar, elemen grafis, dan lain-lainnya. Pastikan tata letaknya mudah dibaca dan menarik. Jadi tata letaknya nih seperti Mbak San kayak gini lah ya, rata kanan, rata kiri, presisi enggak nih gitu ya, tengahnya gitu ya. Terus apa ya judulnya itu, pokoknya letaknya lurus gitu, jangan miring gitu. Pokoknya benar-benar disesuaikan garis-garisnya dan segala macamnya biar enak dibacanya gitu ya. Kemudian tambahkan elemen interaktif ya, jika perlu ada tambahan elemen interaktif ya seperti tautan yang bisa diklik gitu ya di dalam ebooknya,
atau video atau animasi kita sediakan linknya di dalam ebooknya, itu tinggal nanti ada klik gitu ya, itu ini ada caranya ya, di sini ada cara-caranya, nanti di sini tinggal dipraktekin aja ya. Tuh ada caranya, jadi klik di dalam elemen Canva tersebut, kemudian nanti ada tautan ya, salin tautan, pokoknya ada di situlah di dalam Canva-nya gitu ya. Ini karena nggak lari ke Canva ya, lagi bahas ebooknya aja. Nah nanti tinggal di klik terapkan ya. Lanjut ke langkah 4, penyuntingan dan finalisasi. Setelah semua yang sudah teman-teman tulis, emang proses penulisan itu nggak gampang ya teman-teman, bisa butuh sebulanan, atau kalau yang emang udah ahli ya seminggu lah kalau teman-teman udah bikin kerangka tulisannya ya, kayak judul inti, subjudul, terus anak-anak dari subjudulnya, pokoknya sudah teman-teman tulis gitu ya, itu bakalan lebih memudahkan kita dalam menulis gitu ya. Jadi ya ada yang lebih cepat seminggu, bahkan ada yang kalau emang dia biasa nulis sehari jadi gitu ya, dia begadang gitu. Ya, lanjut terus setelah teman-teman sudah semua selesai, cek kembali semua halamannya, dibaca diulang dari awal sampai akhir, dibaca ulang lagi dari awal sampai akhir, atau biar lebih ringkasnya kasih ke suami deh, atau kasih ke teman kamu, sahabat kamu, tolong dong baca kira-kira apa ya yang salah dalam penulisannya dia, terus periksa kesesuaian warna dan font segala macamnya, apa ada gambar yang burem ke gitu dan segala macam, pokoknya ya ini namanya penyuntingan gitu ya, revisi gitu ya. Nah di sini juga tertulis ya, lalu tinggal disimpan dan unduh. Di sini ada tutorialnya, klik icon panah, kemudian download, pilih tipe PDF standar, langsung ke tab download berwarna ungu, tunggu file preparing your design hingga berhasil. Gampang insya Allah ya, yang penting teman-teman udah download aplikasi Canva-nya. Langkah kelima, siap jual ya. Lanjut ke siap jualnya, yang pertama teman-teman itu tentukan platform tempat yang akan Anda jual ebook ini, mau dijual di mana. Nah kalau rekomendasi bahasan itu di link.id ya, link.id. Kalau misalnya ya ini sih yang paling mudah ya, yang lebih friendly. Kalau misalnya teman-teman itu emang punya rekomendasi website lainnya, nggak apa-apa, nggak masalah ya, cuman yang emang paling lagi sering digunakan sama emak kayak kita nih, sama yang emang bener-bener gaptek lah ya. Nah yang pengoperasiannya lebih mudah itu ya di link.id itu ya. Kan kalau di sini contoh ini ada seperti Amazon, Google Play. Nah di Google Play juga ada ya. Nah atau di website sendiri ya, profil apa sih, di blog pribadi. Kemudian pembuatan akun dan unggah ya, teman-teman tinggal ini ya, buat akun di platform yang akan Anda pilih ya, seperti di link.id ya. Teman-teman tinggal di ini aja ya, di login, daftar gitu ya, langsung deh ya teman-teman, tinggal diunggah ebook Anda ke platform tersebut dengan mengikuti panduan yang diberikan ya. Lanjut ke promosi ya teman-teman, yang namanya kalau udah siap jual ebooknya, terus sudah siap akunnya dan link PDF Anda itu ya kan harus ditaruh di Google Drive terlebih dahulu ya. Taruh di Google Drive terlebih dahulu, baru nanti Anda mendapatkan sebuah link ya. Jadi PDF-nya taruh di Drive dulu, nanti di Drive itu ada sebuah link. Nah linknya ini taruh di platform yang memang Anda percayai untuk sebagai ini ya, sebagai website Anda gitu ya, untuk menjual gitu ya, menjual produk-produk digital Anda gitu ya. Jadi setelahnya lanjut ke promosi ya. Nah belum berhenti sampai situ ya. Anda setelah sudah siap jual ya, udah mendapatkan link ya, biar orang-orang mengklik itu udah langsung dapat produk digital Anda, bisa mudah gitu belinya, dan pembayaran juga disediakan oleh akun-akun yang Anda pilih platform penjualannya. Nah di sini tinggal promosi ya, gunakan media sosial, email marketing, atau WhatsApp, atau Telegram, dan segala macamnya bisa Anda gunakan gitu ya. Dan di sini kalau buat pembahasan yang recommended yang harus teman-teman awali itu ya, lebih baik ke ini aja ya, ke Instagram terlebih dahulu ya, ke Instagram terlebih dahulu.
Kemudian teman-teman tinggal buat materi, buat konten reels gitu ya, postingan media sosialnya, video teaser ya, video kayak coming soon gitu ya, atau ulasan-ulasan ebook ya, seperti yang Basan bikin kayak gini, kayak video webinar kayak gini kan bikin Anda pengen punya nih ebook ini kan ya, karena detailnya benar-benar Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya, Basan petakan gitu ya. Nah di sini tips tambahannya gitu ya. Tips tambahan ketika Anda membuat ebook ya, teman-teman harus konsisten ya dengan desainnya ya. Pastikan ebooknya itu memiliki desain yang konsisten dari halaman pertama sampai terakhir ya, kayak Mbak San nih. Kalau hijau-hijau semua gitu sampai akhir gitu ya, nggak usah warna-warni lah, pusing orang bacanya juga. Kemudian teman-teman tinggal minta feedback gitu ya. Sebelum menjual, minta beberapa orang ya untuk memberikan feedback tentang ebook Anda gitu ya. Mbak San ini udah kasih ke suami Basan dan kata dia, keren banget kata dia gitu. Jadi ya kita jadi ada rasa percaya diri gitu ya dalam mengiklankannya. Kemudian hak ciptanya, pastikan Anda memiliki hak cipta atas semua gambar, teks, dan elemen yang digunakan ini dalam ebook gitu ya. Jadi ya insya Allah ini udah disediakan dari Canva, Basan tinggal drag and drop aja sih gitu ya. Insya Allah ada hak ciptanya dari Canva, jadi udah legal, maksudnya bisa dijual gitu ya desainnya gitu ya. Kalau tulisannya sih Basan yang nyari gitu. Kemudian cantumkan sumber ya, teman-teman pastikan cantumkan sumber kalau misalnya teman-teman ngambil gitu ya dari sumber orang lain yang kalau misalnya nanti jadi kasus itu tidak dipermasalahkan ya dari orang tersebut gitu ya. Jadi jangan asal ngambil juga gitu ya. Yang penting kita buatnya lebih enak tuh yang original aja deh gitu ya. Creation process gitu ya, dengan mengikuti langkah-langkah di atas Anda bisa membuat ebook yang menarik dan profesional menggunakan Canva, siap untuk dipasarkan dan dijual, Masya Allah. Nah kemudian di sini ada roadmap-nya ya. Jadi di sini bener-bener kayak ringkasan ya. Mulai proyek baru, pilih tema, tambahkan judul dan subjudul, masukkan konten ya, sisipkan gambar dan grafik, gunakan blok teks ya, tambahkan diagram, periksa tata letak dan konsistensi. Kemudian yang ke-9, simpan dan bagikan. Gampang pokoknya insya Allah. Langkah ke-6 lanjut ya, di sini Basan kasih bonus ya, panduan langkah demi langkah untuk mengupload produk digital pada aplikasi link.id hingga siap jual. Wow, kita kasih bonus ya. Kita kasih bonus tutorial ya, cara membuat akun di link.id ya, tuh ya, akses dashboardnya, kemudian klik simple template ya. Sebenarnya di YouTube-nya Basan juga ada sih, gampang kok ya, cari aja di YouTube-nya Basan ada. Lalu tentukan harga, jumlah produk, database, dan lain-lain ya. Ini yang ringkasan aja sih ya, step map aja gitu ya. Kalau misalnya detailnya itu ada di YouTube Basan ya. Lanjut, 95% close to sukses. Alhamdulillah ini udah mencapai akhir ya, close to sukses. Saatnya mempromosikan produk digital Anda ya. Setelah produk Anda berhasil diunggah ya di website link.id, Anda bisa mulai mempromosikannya. Teman-teman tinggal bagikan tautan produk di media sosial atau dimanapun ya, grup WhatsApp atau channel Telegram yang Anda miliki gitu ya, atau melalui email untuk menarik lebih banyak pembeli ya. Pastikan Anda mengikuti semua pedoman yang ditentukan oleh pengguna dari cara-cara penggunaan ya link.id ya saat mengunggah produk digital Anda ya. Selamat mencoba pokoknya semuanya, semoga produk digital Anda sukses di pasaran. Nah, terus teknik peluncuran dan pemasaran. Lanjut ya ke bab berikutnya. Di sini kita belajar teknik peluncuran dan pemasaran produk digital baik di TikTok ataupun di Instagram. Ya, di sini teman-teman bisa baca, di stop aja videonya ya. Tuh ya. Bisa teman-teman baca di sini tuh ya, buatlah konten yang menarik ya. Di sini Basan memanfaatkan banget kalau di Instagram itu di reels-nya ya, teman-teman ya. Di reels-nya, kemudian yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan fitur iklan. Kalau punya budget ya, teman-teman bisa ke iklan berbayar gitu ya, karena di sana ada penargetan yang tepat gitu ya.
menyesuaikan dengan demografis dan minat audiens yang ingin Anda capai gitu. Tapi Mbak San not recommended kalau misalnya teman-teman baru mulai gitu ya, karena bakalan bakar uang banget sih. Mendingan teman-teman ngikutin Mbak San aja ya, melakukan strategi reels gitu ya, reels biar reels Anda itu bisa viral gitu ya, karena sekarang lagi tinggi-tingginya nih reels viral itu bisa menjangkau ya ratusan ribu bahkan jutaan orang ya, asal teman-teman tahu strateginya. Nah, yang ketiga di sini bisa memanfaatkan influencer gitu ya. Kemudian yang keempat di sini perhatikan analitik dan umpan balik dari pengguna gitu ya, untuk terus mengoptimalkan strategi peluncuran dan pemasaran Anda ya. Pokoknya benar-benar emang harus evaluasi terus ya teman-teman membuat konten gitu ya. Lanjut, step mengupload PDF di Google Drive dan bagaimana semua orang bisa mengaksesnya lewat link yang dibagikan. Oh, di sini here are the steps. Nah, di sini dikasih panduan juga nih ya. Caranya buka Google Drive ya. Di sini klik tombol plus tambahkan atau unggah. Jadi ini dilakukan ketika teman-teman sudah mendownload PDF dari Canva. Kemudian stepsnya ya langsung ke Google Drive ini. Ini tutorialnya di sini ada ya. Ini ya 1 sampai 9 ya. Jadi ini langkah yang dilakukan sebelum teman-teman mengupload link Google Drive-nya ke link.id. Lanjut, teknik copywriting dalam menjual produk digital. Nah, di sini nih penting banget nih. Ini kayaknya untuk reels viral juga nih ya. Jadi memanfaatkan judul hook konten ya. Jadi hook ya, 3 detik pertama yang membuat orang berhenti scroll. Itu tuh yang paling utama sih ya. Jadi bikin viral ya, karena kita kan pengen menyampaikan sesuatu gitu ya di dalam video itu. Kalau misalnya udah terlanjur kadung orang scroll, kan kita jadi nggak jadi mengedukasi mereka dong. Akhirnya video kita anyep ya, video kita nggak bisa mengedukasi mereka gitu ya, walaupun kita buatnya udah sebagus banget ya, udah sebagus yang menurut kita lah gitu ya, udah bagus banget lah istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah membuat hook konten gitu ya, misalnya 3 detik pertamanya nih teman-teman mau membahas mau jualan video tutorial gitu ya, video affiliate gitu ya kayak Mbak San. Di situ Mbak San bikin kontennya itu kayak gini. Awalnya 3 detik pertamanya itu ya, kamu nggak usah capek-capek cari uang karena ada peluang gitu ya, modal murah gitu ya, tapi Anda bisa menghasilkan jutaan rupiah gitu ya lewat Shopee affiliate gitu ya. Nah, itu kan bikin orang berhenti scroll gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar harus cari hooknya yang keren ya gitu ya. Kemudian yang kedua ini menekankan manfaat gitu ya, bukan fitur. Gunakan bukti sosial media ya. Kemudian panggilan untuk bertindak, call to actionnya teman-teman tinggal baca aja ya, membangun urgensi gitu ya. Penulisan yang persuasif, konsistensi dan kejelasan, garansi atau jaminan, visual yang menarik, kemudian optimasi untuk SEO dan hashtag gitu ya. Ini kayaknya emang materi strategi real viral gitu ya. Ini roadmap membuat konten dengan mudah ya, tinggal teman-teman pahami ya sebaik mungkin. Nanti tinggal dipraktekin di deskripsi reels Anda ya, video reels Anda gitu ya. Soalnya Mbak San belum ngerasain postingan gambar viral gitu ya. Mbak San tuh baru ngerasain di dalam postingan video reels yang bikin akun Mbak San tuh bertumbuh bikin viral. Jadi banyak yang jadi followers Mbak San banyak gitu ya, yang jadi beli produk-produk Mbak San itu banyak dari reels viral gitu. Itu Mbak San ngerasainnya dari reels ya. Kalau dari postingan itu belum pernah gitu ya, belum praktek gitu ya. Tapi ya nggak tahu kalau buat temen-temen gitu ya, kan teman-teman pasti banyak idenya ya banyak idenya. Lanjut ya, di sini ada 130 ide ebook ya berdasarkan berbagai niche ya. Niche kesehatan dan kebugaran nih, temanya apa nih? Ini temanya gitu ya. Nah, ini bisa jadi bahan judul ebook nantinya. Nanti dari subjudul yang pertama nih, panduan diet kategori untuk pemula. Nah, itu bisa di anak pinak gitu ya subjudulnya gitu ya. Harus lakukan olahraga beginilah, begitulah, pokoknya ada gitu ya.
Ini ada juga kewirausahaan dan bisnis, di niche wirausaha dan bisnis. Tuh, cara memulai bisnis online dari nol gitu kan bisa Anda buat tuh ebook-ebooknya ya, sesuai dengan judul. Ini panduannya ya. Di niche pengembangan diri gitu ya. Ini tuh ada banyak ya teman-temannya. Di niche keuangan pribadi ya, biar hemat, cara menghemat uang dalam belanja harian dan segala macamnya. Kemudian ada teknologi dan digital ya, seperti bahasan panduan membuat ebook gitu ya, seperti yang bahasan lagi ini bedah ini ya sekarang ya. Di sini ada tuh ya segala macamnya. Kemudian di niche pendidikan, cara mengajar anak membaca di rumah dan segala macamnya ya. Di niche gaya hidup dan hobi, panduan berkebun, bla 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 gitu ya, panduan menjahit untuk pemula gitu. Nah, banyak ya. Di niche seni dan kreativitas. Nah, ini juga banyak yang udah meluncurkan video-video reels itu semacam kayak DIY ya, DIY tulisannya itu banyak ya, kayak meronce ya dan segala macamnya. Pokoknya teman-teman bisa sesuaikan gitu ya dengan niche seni dan kreativitas yang teman-teman miliki. Kemudian lanjut di spiritual dalam agama Islam ya, ada panduan praktis salat khusyuk gitu ya, keutamaan dan manfaat membaca Al-Qur'an ya. Pokoknya bisa teman-teman sesuaikan kalau misalnya teman-teman profesinya sebagai ustadz atau ustadzah ya. Lanjut ke niche ya. Ke niche berikutnya, hubungan dan keluarga ya teman-temannya. Di sini Masya Allah banyak banget ya tema-temanya yang bisa kita buat gitu ya, ebook-ebooknya. Dan di sini ada ide-idenya benar-benar kita tulis 130 niche gitu ya, berdasarkan ke profesi teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian bahkan di sini ada juga ya menyesuaikan karir dan pengembangan profesional ya. Di sini tuh ya teman-teman bisa baca sendiri ya, mengelola stres gitu ya di tempat kerja. Lanjut ke niche memasak ya, Masya Allah. Lanjut ke fashion abaya muslimah juga nih ya. Teman-teman di sini bisa, kalau misalnya teman-teman jualannya itu baju ya, jualannya baju ya, teman-teman bisa buat ebook untuk sebagai lead magnet agar mereka bisa menjadi reseller Anda ya. Misalnya nih teman-teman mau ngajak mereka untuk menjadi reseller ya, atau mau beli baju lah ya, walaupun satu lah gitu ya. Nah, teman-teman tinggal kasih tips and trick nih ya, bikin ebook dulu nih ya, bikin lead magnet biar mereka mendekat nih. Siapa nih yang mau ebook gratisan panduan memilih abaya sesuai bentuk tubuh gitu ya, dan segala macamnya ya. Teman-teman tinggal kreasikan sendiri deh ya, sesuai dengan tema yang akan Anda angkat ya, agar mereka itu mendekat, mau tahu gitu ya produk-produk Anda selanjutnya. Kemudian what's next agar bisa menelurkan karya-karya selanjutnya. Nah, di sini aku bakalan ini ya, kasih motivasi tambahan di sini ya. Yang pertama tuh ya, ada tujuan yang jelas gitu ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Tetapkan tujuan yang spesifik gitu ya, untuk apa gitu ya ketika Anda membuat ebook ini gitu ya. Apa yang ingin Anda capai dengan karya Anda ya, atau misalnya mau menerbitkan berapa ebook gitu ya dalam setahun, pengikutnya berapa, targetnya yang akan Anda dapatkan gitu ya ketika Anda membuat postingan di media sosial gitu ya. Lanjut passionnya, dampak positifnya, pembelajaran dan pengembangan dirinya gitu ya. Pokoknya Anda tinggal baca di sini ya. Insya Allah ini benar-benar ebooknya sangat bermanfaat ya, kalau misalnya teman-teman bisa memahaminya sedetail mungkin ya. Dan lanjut di sini dampak positif yang akan Anda dapatkan gitu ya. Bagaimana teman-teman membuat konten itu bisa membantu dan bisa menginspirasi orang lain. Kemudian lanjut kita ke berikutnya ya, tips produksi ya, biar Anda terus berhasil menelurkan karya-karya berikutnya ya. Di sini ada ringkasannya ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya tinggal teman-teman baca aja ya di sini. Masya Allah, tabarakallah.
Yang paling terpenting ini adalah teknik Pomodoro gitu ya, yang berprinsip bahwa istirahat di sela-sela belajar itu penting banget gitu ya untuk menjaga fokus. Jadi ini yang paling Mbak San tekankan ya. Jadi jangan terlalu memforsir sehari itu harus selesai gitu ya saat ketika Anda ingin membuat e-book gitu ya. Tapi kalau memang Anda kuat ya silahkan, tapi lebih baik memakai teknik Pomodoro ini gitu ya, 25 menit belajar, menulis, dan 5 menit istirahat. Itu jadi insya Allah jadi ini ya, efektif gitu ya. Kemudian lanjut ke ucapan thanks ya. Masya Allah, alhamdulillah selesai juga. Jadi di sini Mbak San jualan ya tentunya di akhir ini. Buat teman-teman yang mau jadi konten kreator ya serius, apalagi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book ya dengan hak karya sendiri ya tanpa menulis ulang gitu. Jadi benar-benar semudah itu ya teman-teman jualan produk digital, teman-teman tinggal beli ke kita e-booknya, nanti teman-teman cuman tinggal ubah nama aja gitu ya, terus mendapatkan hak jual gitu ya, hak jual akses gitu ya, dan 100% keuntungan hanya milik Anda gitu ya, kita nggak ngambil untung apa-apa gitu ya setelah teman-teman mendapatkan hak akses tersebut, mendapatkan e-book tersebut gitu ya. Di sini ada di bundle package aku ya yang 199.000 aja gitu ya. Insya Allah setelah modal balik teman-teman nanti selanjutnya tinggal fokus membuat konten dan terus membuat konten yang insya Allah kedepannya itu benar-benar udah nggak perlu modalan lagi gitu ya, udah tinggal ngerasain profitnya aja deh gitu ya, seperti yang Mbak San rasakan gitu selama Mbak San jalanin bisnis digital ini. Oke, semoga bermanfaat videonya ya, kita nanti ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.